Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tahu apa itu 10.000 roh perang. Bahkan Qin Yichen, yang baru saja memasuki domain pertempuran 10.000 keluarga, tidak asing dengan benda ini. Semangat pertempuran 10.000 keluarga adalah hal yang unik di domain pertempuran 10.000 keluarga. Seperti inti binatang buas, ia memiliki manfaat besar untuk pembangkit tenaga listrik kelas 10.000, tetapi bentuk keberadaannya sangat aneh. Roh pertempuran 10.000 keluarga tidak ada secara substansi, tetapi seperti fisik roh. Itu hanya bisa lahir di beberapa tempat aneh di battle domain 10.000 pertarungan. Ketika hal semacam ini muncul, setidaknya kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik 10.000 keluarga. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menangkap dan menyerapnya. Namun, area khusus yang dapat melahirkan 10.000 roh perang telah lama dibagi oleh ras puncak di antara 10.000 ras. Selain itu, ada lebih dari 10.000 ras puncak di benua 100 etnis, dan area tersebut hanya beberapa lusin. Daya pikat 10.000 roh perang juga memberi jalan bagi pertempuran antar ras ini, yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, di antara 10.000 domain pertempuran keluarga, banyak ras puncak telah mengembangkan beberapa pembangkit tenaga suci dengan biaya berapapun, dan menggunakan kekuatan mereka untuk menjaga area khusus tersebut. Seperti Zhao Xuetu, adalah salah satunya. Hehe, jika adik tertarik dengan ini, aku bisa memberimu kesempatan. Melihat cahaya yang berkedip di mata Qin Yichen, Jinran tahu bahwa yang terakhir juga sangat prihatin tentang hal ini, dan segera dia tertawa pelan dan berkata, "Oh, sepertinya kakak Jin ada di belakang." Qin Yichen sedikit mengangkat alisnya, dan tidak sulit untuk melihat postur Jinran. Keluarga Jin Yan pasti menempati area khusus di mana 10.000 jiwa perang bisa lahir. Seperti apa adik kecil itu? Ada senyuman di mulut Jinran, bertanya dengan acuh tak acuh. Melihat ekspresinya, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi meliriknya sejenak. Dia tahu bahwa yang terakhir tidak akan memenangkannya karena beberapa omong kosong, dan memberinya uang untuk apa-apa. Saya takut. Lebih, apakah untuk melihat kekuatannya dan ingin menggunakan dia itu saja? Kalau begitu jagalah saudara Jin. Qin Yichen mengerang sedikit, seolah ditundukkan oleh yang terakhir. Membungkuk sedikit pada Jinran. Haha, kamu dan aku ditakdirkan. Hal-hal kecil ini tidak cukup. Jinran tertawa terbahak-bahak, tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik. Baru saja Qin Yichen mengebom pembangkit tenaga listrik pik kelas dengan pukulan, dan kemudian secara paksa menghentikan pik-pik. Semua perilaku ini dilihat oleh Jinran. Mengenai kekuatan yang terakhir, bahkan dia agak tidak dapat dipahami. Pada saat ini, bisa menggambar pembangkit tenaga listrik seperti itu secara kebetulan adalah hal yang langka dan bagus untuknya. Aku belum tahu nama Little Brother, King Chen. Menghadapi pertanyaan yang terakhir, Qin Yichen juga mengedit nama dengan santai, jawab. Selanjutnya, Qin Yichen juga terbang dengan Jinran bergerak menuju arah tertentu. Sepanjang jalan, Jinran terbang berdampingan dengan Qin Yichen, berbicara dan tertawa, tanpa petunjuk apapun. Dibandingkan dengan Jin Mi, anugerah Jinran memang jauh lebih tinggi. Namun, saya tidak tahu apakah dia tahu, apa yang dia sebut sebagai Little Brother sendiri, adalah Qin Yichen yang membunuh saudaranya. Bagaimana perasaannya? Siapa orang itu? Sangat menakutkan. Saya khawatir ini adalah pukulan besar dari balapan pik. Kalau tidak, siapa yang berani membunuh mereka di situs Zhao Xuetu? Kekuatan anak itu terlalu takut kan? Apakah itu kekuatan yang menakutkan? Apakah dia masih terhormat? Setelah siluet seluruh kelompok menghilang di atas langit, jalur keajaiban hanya terdengar dari suatu tempat persembunyian. Di suatu tempat di bagian utara domain pertempuran 10.000 keluarga. Inilah tanah tandus yang tak berujung. Di atas daratan, barisan pegunungan menyebar seperti naga raksasa, menyebarkan atmosfer barbar yang kental di dunia ini. Dan di tengah pegunungan itu, sebuah kota yang menjulang tinggi berdiri seperti sebuah panlong. Dari kota itu, ada nafas yang mengerikan menyebar, menghalangi binatang iblis di pegunungan, membuatnya takut untuk menyerang. Siu. Dari atas langit yang jauh, tiba-tiba terdengar suara angin bertiup, dan lebih dari 10 siluet, seperti pita, datang terbang. Di depan siluet ini adalah Jinran dan Qin Yichen, pembangkit tenaga suci. Murid Qin Yichen telah menyusut dengan ganas saat pertama kali datang ke langit. Itu juga pertama kalinya dia melihat kota sebesar itu di battle domain 10.000 keluarga, dan dia menyadari bahwa di kota di bawah, ada pusat kekuatan suci yang sebenarnya. Di antara tempat-tempat berbahaya seperti battle domain 10.000 pertempuran, kota sebesar ini hanya dapat dilindungi oleh Holy Powerhouse. Saudaraku, ini Jin Yancheng. Melihat kulit mengejutkan Qin Yichen, Jinran juga memiliki sentuhan kebanggaan. Untuk membangun kota ini, bahkan keluarga Jin Yan menghabiskan banyak tenaga. Hehe. Hanya keluargaku dan teman-teman keluargaku yang bisa masuk ke sini. Dan dalam jarak 5.000 mil, pembangkit tenaga listrik lain tidak akan dibiarkan ada. Mulut Qin Yichen sedikit berkedut. Tampaknya keluarga Jin Yan benar-benar sombong. Selain itu,
Di tempat-tempat yang kacau seperti 10.000 keluarga Battle Domain, mereka dapat menjadi enclave sebagai raja, menunjukkan bahwa kekuatan mereka terlalu kuat. Ayo segera ke sana, Jinran terkekeh, dan tubuhnya terbang menuju kota yang menjulang tinggi di kejauhan. Qin Yichen juga menarik napas dalam-dalam dan mengikuti dengan cermat. Saat dia semakin mendekat, mata Qin Yichen tiba-tiba melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana sedikit bengkok, seperti lapisan penghalang tak terlihat, yang menutupi kota besar itu. Tulisan tangan yang sangat menakutkan. Merasakan ruang yang terdistorsi itu, Qin Yichen merasa sedikit terkejut. Penghalang semacam ini, bahkan pembangkit tenaga suci, sulit untuk dihancurkan sesaat. Saudaraku, tunggu sebentar, biarkan aku membuka formulirnya. Jinran menertawakan Qin Yichen, lalu dia memegangnya di telapak tangannya. Sinar cahaya mengembun di telapak tangannya, dan akhirnya berubah menjadi nyala api kemasan. Di antara nyala api, gelombang unik menyebar dan menyebar. Siu. Dengan gerakan telapak tangan Jinran, nyala api berubah menjadi cahaya dan terbang keluar, langsung terbenam dalam penghalang tak terlihat yang bengkok. Dan kemudian, ruang bengkok itu mengeluarkan suara mendengung, retakan, diam-diam merobek. Pergi, Jinran melangkah keluar lebih dulu, lalu melangkah ke celah. Qin Yichen sedikit ragu, lalu mengikuti dari dekat. Hai, ketika mereka pertama kali masuk, Qin Yichen merasa melihat kilatan cahaya, dan siluet yang agak tua tiba-tiba muncul di depannya.